dosen pengampu, Bapak Wayan, kami mohon bimbingannya. Teman-teman sekalian, mari kita belajar bersama untuk bab 10, yaitu perkembangan seni, khususnya seni menggambar atau melukis dan seni musik. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, apa yang ditunjukkan oleh penyelidikan tentang akar evolusi bentuk seni ini kepada kita. Kemudian yang kedua, pendekatan historis, teoritis, dan metodologis apa yang telah diambil dalam mempelajari bentuk seni ini. Selanjutnya, apa tonggak utama dalam pengembangan pemahaman dan produksi bentuk seni ini. Dan yang terakhir, apakah perkembangan meningkat secara linear seiring bertambahnya usia, atau apakah beberapa kemampuan artistik menurun seiring bertambahnya usia, atau berbentuk seperti huruf U. Bagian pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangan seni menggambar atau seni lukis. Menggambar sendiri, definisinya adalah aktivitas kompleks yang melibatkan keterampilan motorik, persepsi, dan konseptual, termasuk penggunaan skema dan aturan khusus untuk menggambar. Ini adalah pendapat Cambridge tahun 1977 dan Thomas tahun 1990. Gambar dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, gambar non-representasional. Contohnya adalah gambar desain. Yang kedua, abstraksi dan sebagainya. Kemudian kategori kedua yaitu representasional. Contohnya kartun, karikatur, dan gambar anak-anak. Gambar representasional dibagi lagi menjadi realistis dan non-realistis. Awal perkembangan karya seni lukis atau seni menggambar ini ditemukan kira-kira pertama kali sekitar 30.000 tahun yang lalu. Ini dapat dilihat dari temuan lukisan atau gambar pada gua-gua. Sedangkan fungsi dari gambar-gambar yang mereka buat, yang dibuat oleh manusia zaman purba saat itu, dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsinya murni estetika atau seni rupa, seni menggambar, seni lukis. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi ritualistik, yaitu fungsi untuk pemujaan, misalnya acara-acara pemujaan kepada roh dan pemujaan kepada leluhur. Fungsi yang ketiga yaitu kombinasi antara dua fungsi di atas. Jadi fungsinya juga berupa seni, tapi kemudian digabungkan juga sebagai fungsi pemujaan. Ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian di kajian yang lain juga para ahli pernah meneliti karya seni gambar ini kepada hewan tertentu. Yang diuji pada saat itu adalah hewan primata namanya simpanse. Jadi hewan ini diberi tugas untuk mencontoh sebuah gambar.
lalu disediakan kertas. Simpanse ini disuruh untuk menggambar sesuai dengan yang dicontohkan, tapi ya hasilnya berupa coretan-coretan. Sudah pasti tidak mirip dengan apa yang ada di gambar yang diperlihatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau mau dibandingkan dengan manusia, maka tentu manusia ini jauh lebih unggul daripada hewan. Bahkan hewan primata ini hewan yang termasuk perkembangan otaknya lebih tinggi daripada hewan yang lain. Bahkan manusia di umur yang baru 1 atau 2 tahun saja ini sudah dapat mengalahkan keterampilan yang dimiliki oleh hewan-hewan tertentu. Inilah bukti bahwa manusia lebih unggul daripada hewan. Selanjutnya, pendekatan historis dan teoritis dalam kajian perkembangan seni lukis atau seni gambar. Akhir abad ke-19 muncul kajian perkembangan anak. Kemudian tahun 1927 di Prancis oleh tokoh yang bernama Lucuit, ia mengatakan bahwa anak usia di bawah 5 tahun ini tahapannya adalah tidak realis. Sedangkan anak di atas 8 tahun ini dikatakan lebih realis. Sementara di antara 5 dan 8 ini adalah proses menuju realis. Kemudian selanjutnya, Piaget dan Inhelder tahun 1956, ia mengatakan bahwa anak usia 4-8 tahun masuk tahap realisme intelektual. Lain lagi halnya dengan pendapat Arnhem 1974. Ia mengatakan bahwa seni anak-anak memiliki estetika tersendiri dan bukan merupakan keterbelakangan atau kekurangan. Mungkin sering kita temui, sering kita lihat bahwa apa yang digambar, apa yang dilukis oleh anak-anak, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun, ini gambarnya berupa gambar yang menurut orang dewasa tidak memiliki bentuk yang sempurna. Ada yang hanya berupa coretan-coretan, ada yang berupa gambar tetapi tidak utuh, ada yang menggambar objek tetapi objeknya itu terbalik atau posisinya tidak sesuai. Nah, kalau menurut Arnhem, ini bukan sebuah kesalahan, ini bukan sebuah kebodohan, tetapi ini adalah sebuah keunikan, estetika tersendiri yang dimiliki oleh anak. Ada anak usia 5 tahun yang hasil gambarnya sudah sangat sempurna. Ada pula anak usia 10 tahun tetapi secara kualitas gambarnya kalah dengan anak usia 5 tahun. Saya rasa inilah yang menyebabkan Arnhem tidak mengklasifikasikan berdasarkan usia anak. Ini adalah contoh hasil karya seni lukis oleh anak usia 1-8 tahun.
Yang pertama, anak menggambar manusia, maksudnya menggambar manusia. Tetapi kalau kita lihat, ini manusia yang tidak utuh, ya. Karena tangannya ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian mata tidak berada pada posisi yang tepat, ya. Mungkin mereka pikir mata itu tempatnya di depan, maka dia taruh di depan karena terlihat secara kasat mata oleh mereka bahwa mata ini tempatnya di depan, dan ketika menggambar mereka juga beranggapan bahwa mata harus terlihat oleh mereka ketika menggambar. Contoh yang kedua nih hasilnya, menggambar dua orang yang sedang naik perahu. Tetapi apa yang terjadi? Kaki yang seharusnya ada di dalam perahu itu tidak terlihat, tetapi ini terlihat. Jadi seolah-olah perahunya ini transparan. Kemudian hasil yang ketiga nih, ada gambar pemukiman maksudnya ini, ya. Ada pohon-pohonnya, ada jalan, ada tempat bermain, ada pabrik. Nah, itu yang terlihat. Tetapi apa yang digambar ini tidak sempurna, ya. Ada gambar pohon tetapi posisinya berbaring pohonnya, tapi ada pula posisi pohon yang tegak lurus. Kemudian jalannya juga terlihat berkelok-kelok, tetapi tidak seharusnya digambar seperti itu. Tetapi ini adalah perspektif yang dibangun oleh anak. Apa yang mereka lihat dibayangkan seperti ini ketika dituangkan ke dalam lukisan. Nah, inilah yang menyebabkan Arnhem tadi mengatakan bahwa apa yang dihasilkan oleh anak itu adalah sebuah estetika tersendiri, keunikan tersendiri. Bisa jadi gambar A ini dihasilkan oleh anak usia 7 tahun, gambar C dihasilkan oleh anak usia 5 tahun, dan sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan itu membuat Arnhem tidak membuat kategori berdasarkan usia. Lalu apakah salah pendapat ahli, yaitu Luckwied, Piaget, dan Inhelder? Tentu tidak. Kesimpulan mereka ini berdasarkan hasil penelitian. Artinya apa? Ya, sisi lain dapat dikategorikan berdasarkan usia, tetapi tidak dapat digeneralisir secara keseluruhan. Pasti juga ditemukan hasil karya anak atau perkembangan keterampilan menggambar yang dialami oleh anak itu tidak sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh dua ahli sebelumnya. Selanjutnya, sifat-sifat estetik dari gambar. Yang pertama, gaya berdasarkan konten representasi. Setiap anak pada usia tertentu, usia 4-8 tahun, usia 4 memiliki gaya tersendiri, usia 6 tahun memiliki gaya tersendiri, usia 8 tahun mereka punya gaya tersendiri juga.
Yang kedua, ekspresi. Tidak secara harfiah hadir dalam gambar. Ekspresi bisa saja muncul dari warna. Ekspresi bisa muncul dari bentuk. Ekspresi bisa muncul dari kontur dan sebagainya. Misalnya, warna hitam biasanya melambangkan kesedihan. Atau misalnya garis melengkung ke bawah, ya, bentuk garis melengkung ke bawah bisa melambangkan ketidaksukaan atau bisa juga kebencian dan sebagainya. Yang ketiga, komposisi, yaitu kepekaan terhadap struktur internal pola. Misalnya kepekaan terhadap kerataan hasil gambar, atau kepekaan terhadap pemusatan gambar, mau pemusatannya di posisi mana. Kemudian keseimbangan, ya, baik itu keseimbangan bentuk, simetris atau tidak, atau keseimbangan warna misalnya, atau juga keseimbangan kerataan antara kanan dengan kiri, atas dengan bawah. Kita lanjut lagi pada proses perkembangan menggambar pada anak. Yang pertama, representasi tindakan. Masa awal menggambar dimulai usia 1 hingga 2 tahun. Misalnya mencoret-coret. Ini ada gambar mencoret-coret, ya. Kemudian ada coretan yang sudah memiliki bentuk seperti manusia tetapi tidak sempurna. Ada gambar manusia tetapi hanya kepala saja dan sebagainya. Dan di sini juga kita lihat ada gambar anak usia 2 tahun 2 bulan. Dia menggambarkan pesawat. Nah, gambar yang berada pada posisi sebelah kanan paling bawah yang ditunjukkan oleh panah. Ini adalah hasil karya anak usia 2 tahun 2 bulan. Ini adalah pesawat. Apakah Anda bisa melihat pesawat di sini? Proses selanjutnya, representasi grafis. Representasi grafik spontan pertama, objek yang dikenali usia 3 sampai 4 tahun. Ini ada gambar yang ditunjukkan oleh panah. Ini adalah gambar berudu, ya, atau kecebong. Kecebong yang tanpa tangan. Gambar yang kedua sebelah kanan, yang B, itu adalah gambar kecebong dengan 2 kaki dan 2 tangan. Ini adalah hasil karya anak usia 3,5 tahun. Kita lihat lagi, ini hasil karya anak usia 4 tahun. Kalau tadi 3,5 tahun, ini 4 tahun. Dia menggambar manusia, masih mirip kecebong juga, tapi kemudian pada akhirnya diberikan 2 tangan juga. Tetapi ada yang menarik di situ, ia memegang seperti bunga. Kemudian gambar di bawahnya, ini adalah hasil karya anak usia 6 sampai 8 tahun, di mana mereka
berada pada masa transisi dari intelektual ke visual realis. Yang pertama ini, yang A adalah contoh kubus yang harus digambar. Sedangkan yang B ini hasil dari salah satu anak. Ia menggambar kubus, tetapi kalau kita lihat masih berdimensi 2, belum terlihat dimensi 3-nya. Kemudian yang C, anak kalau kita lihat sudah mengetahui bahwa kubus memiliki beberapa sudut. Seperti yang B tadi sudah mengetahui beberapa sudut juga. Tetapi perbedaannya adalah yang C ini ada tambahan detailnya, yaitu ada lubang-lubang di dinding-dinding kubus itu. Bagian C ini lubang-lubangnya sudah dipindahkan. Sementara bagian D ini sudah mengetahui konsep sudut-sudut juga. Kalau kita lihat itu hampir berdimensi 3, tetapi belum berdimensi 3. Ya, artinya dalam usia 6 sampai 8 tahun ini belum mencapai usia yang benar-benar realis. Selanjutnya untuk perkembangan keterampilan menggambar, yaitu representing depth. Willett 1977-1995 saat mereka memperoleh aturan grafis untuk menciptakan ilusi kedalaman dalam gambar, tidak secara alami mulai menggambar dalam perspektif. Ini adalah gambar-gambar yang harus dibuat oleh anak-anak usia 4 sampai 17 tahun. Ya, 4 atau 5 sampai 17 tahun. Yang A adalah gambar yang harus dicontoh. Sementara yang B ini hasil karya anak usia 5 sampai 7 tahun. Sudah menggambar bagian-bagian yang harus digambar, tetapi tidak menyatu gambarnya, tidak menyatu. Jadi masih menggambar, tetapi terpisah bagian-bagiannya. Kemudian yang C ini sudah ada bagian-bagiannya dan sudah menyatu gambarnya, tetapi ada kejanggalan, yaitu pada kakinya. Ya, kaki bagian belakang harusnya lebih pendek karena terlihat dari depan, kaki belakang lebih jauh. Kemudian yang D, anak 7 sampai 12 tahun, dia sudah menggambar, sudah terlihat bahwa gambarannya menyatu, tetapi sudut yang dihasilkan bagian belakang meja ini tidak tepat sudutnya karena masih melebar. Kemudian yang selanjutnya anak usia 13 sampai 14 tahun, dia mencoba menggambar dan sepertinya ini sudah mendekati sempurna, ya, sudah mendekati sempurna, di mana kaki bagian belakang itu terlihat lebih pendek. Dia menggambar dengan sudut pandang sebelah kanan, ya, maka tampak kaki dari sebelah kanan. Namun ada kejanggalan, yaitu kaki belakang yang sebelah kiri. Kalau kita lihat dari sini, ya, posisinya itu belum tepat pada sudut belakang meja. Selanjutnya
Sebagian anak usia 15 sampai 17 tahun dia menggambar seperti ini ya. Seperti yang F, kemudian sangat sedikit sekali yang menggambar seperti pada bagian G ya. Inilah hasil karya anak usia 5 sampai 17 tahun. Nah, yang terakhir untuk bagian perkembangan seni melukis atau seni menggambar, yaitu pada tahapan apakah keterampilan gambar berbanding lurus dengan usia. Jawabannya ada 3 nih, berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, setuju keterampilan menggambar terus meningkat seiring usia. Kalau usianya bertambah, maka keterampilan menggambarnya juga bertambah. Kemudian yang kedua, ada yang tidak setuju sifat estetis gambar anak meningkat secara linear seiring bertambahnya usia. Tidak setuju. Artinya, kalaupun bertambah usia, belum tentu seseorang lebih pandai dalam menggambar. Pendapat yang ketiga, ini setuju dengan pendapat bahwa kemampuan perkembangan keterampilan menggambar itu berbentuk seperti huruf U, menurun setelah tahun-tahun prasekolah dan kembali lagi pada anak-anak dengan bakat dan minat. Kalau teman-teman condong kepada pendapat yang mana? Baik teman-teman, kita lanjut pada bagian kedua dari perkembangan seni, yaitu seni musik. Seni musik hampir selalu ada dalam kehidupan kita, baik di radio, televisi, di lift kita juga mendengar ada musik atau ruang konser, dan hampir semua orang menyukai beberapa jenis musik ya. Ada yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka dangdut, ada yang suka keroncong, dan sebagainya. Teman-teman suka jenis musik yang mana? Perkembangan seni musik telah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Ini sejalan dengan pendapat Miller tahun 2000. Katanya bukti pembuatan musik ada di setiap budaya manusia, dari budaya pemburu, budaya pengumpul, hingga budaya industri, sampai budaya yang saat ini berkembang. Bukti bahwa manusia purba zaman dulu, yaitu Neanderthal, memiliki musik muncul dari penemuan seruling yang diukir dari tulang beruang dan bertanggal antara 42.000 dan 82.000 tahun yang lalu. Ini berasal dari Wallin, Merker, dan Brown 2001. Pendekatan historis dan teoritis dalam kajian perkembangan seni musik. Seasori, ia mengemukakan bahwa kemampuan musikal diukur secara memadai dengan tes akustik atau mistik tahun 1928. Kemudian saat ini psikolog musik mulai menghubungkan pekerjaan mereka secara dekat dengan karya ahli teori musik. Jadi kajiannya berhubungan juga dengan psikologi musik.
Selanjutnya, persepsi dan pemahaman musik. Persepsi musik bayi, kepekaan terhadap struktur musik sederhana. Seperti orang dewasa, sistem saraf pusat berpengaruh untuk melihat hubungan nada tertentu, proporsi temporal, dan struktur melodi. Juga dipengaruhi musik pertama yang didengarkan saat bayi masih berada dalam kandungan. Ini berhubungan dengan persepsi musik bayi. Mereka peka terhadap struktur musik sederhana. Ada anak dalam kandungan yang sudah diperdengarkan musik klasik. Ada anak yang masih dalam kandungan sudah diperdengarkan dengan suara murattal atau pengajian Al-Quran. Yang selanjutnya, persepsi dan pemahaman musik pasca bayi. Kepekaan terhadap struktur musik tingkat tinggi. Sensitivitas terhadap struktur diatonis. Hampir semua musik nada barat, misalnya tidak hanya klasik tapi juga folk, jazz, dan rock, ditulis dalam kunci tertentu. Ini persepsi dan pemahaman musik pasca bayi. Lalu yang terakhir, sensitivitas terhadap perubahan utama. Berkinerja lebih baik daripada orang dewasa dalam mendeteksi perubahan dalam kunci. Ya, ini perkembangan pada anak yang memiliki sensitivitas terhadap perubahan utama. Ya. Tapi ini tidak terjadi pada semua anak. Ya. Anak tertentu saja yang sudah terbiasa, sudah terlatih. Tentu saja mereka akan lebih mahir, lebih sensitif daripada orang dewasa. Kita lanjutkan kembali, memahami properti estetika musik. Yang pertama adalah gaya. Anak-anak usia 6 hingga 19 tahun bisa memutuskan apakah dua bagian dari musik klasik berasal dari bagian yang sama. Akurasi meningkat seiring bertambahnya usia. Anak usia 6 tahun ketika ditanya misalnya, ini jenis musik pop, apakah musik slow rock? Mereka lebih sedikit yang mengetahui apakah itu pop atau slow rock. Tetapi seiring bertambahnya usia, semakin dewasa, maka mereka akan semakin mudah untuk membedakannya. Jadi persentasenya yang paham itu meningkat seiring bertambah usia. Kemudian yang selanjutnya, ekspresi musik bisa mengekspresikan emosi. Ya, musik bisa digunakan untuk mengekspresikan kesedihan. Musik bisa digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan, kegalauan, kekecewaan, dan sebagainya. Jadi emosi dalam musik muncul ketika penyanyi, ketika pemusik itu menyatukan musiknya, lagunya dengan perasaannya. Saat itulah emosi dalam musik itu akan muncul. Bagaimana teman-teman? Apakah masih berada pada posisi Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan sajalah. Mudah-mudahan kalau kita lanjutkan, kita akan mulai paham.
Selanjutnya yaitu membuat musik melalui lagu. Yang pertama tahapnya adalah usia bayi. Lagu bayi mereka bersuara dan bervariasi serta meniru nada. Nyanyian awal ini seperti mengoceh, ya, mengoceh. Kemudian yang kedua, pitch matching. Tangisan bayi baru lahir memiliki kualitas musik dan melibatkan banyak nada yang spontan, ya. Pernah mendengar tangisan bayi? Tentu pernah lah ya. Kalau yang ibu-ibu lebih sering, ya, bapak-bapak pun juga karena mendampingi. Kalau yang jomblo gimana? Pernah dengar suara tangisan bayi? Pernah. Bayi siapa? Bayi tetangga, bayi adiknya mungkin, ya, atau bayi asuhannya. Yang penting walaupun jomblo pernah mendengar tangisan bayi. Kemudian selanjutnya lagu celoteh. 9 hingga 12 bulan dapat meniru nada berbeda. Ketika bernyanyi, mereka melakukannya dengan nada terus-menerus dalam satu tarikan nafas. Ya, ini usia hampir 1 tahun, ya. Bisalah kalau kita ajari nyanyian, lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, mereka bisa mengikuti. Walaupun kadang-kadang hanya pada bagian ujungnya saja. Tapi ada sebagian yang sudah fasih dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Ada juga yang seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya irama. Tahun pertama bayi belum bisa membuat irama tertentu, apalagi secara sengaja, ya. Irama yang ditimbulkan oleh bayi itu spontanitas saja. Ocehan mereka itu spontanitas. Tangisan mereka itu spontanitas karena lapar, karena tidak nyaman, karena sakit dan sebagainya. Kemudian celotehan mereka bukan secara sengaja juga, tetapi misalnya nyanyian yang ditirukan tadi karena ada stimulus dari orang tuanya misalnya. Nah, seperti itu perkembangan musik pada bayi. Lanjut lagi, ya, post baby atau pasca bayi, yaitu menciptakan lagu. Bayi menciptakan lagu. Seperti apa ini maksudnya? Pada usia 6 tahun mereka telah mengatasi 3 rintangan. Yang pertama, nada menjadi diskrit. 2, intervalnya merebar. Dan 3, lagu mereka sekarang memiliki organisasi metrik dan nada. Selanjutnya, pitch menjadi diskrit. Pitch yang bergelombang dari lagu yang diocehkan memberi jalan sekitar 18 bulan ke elemen penting, yaitu nada diskrit dan interval nada diskrit. Kemudian melodi mendapatkan organisasi ritmis dan tonal. Masih pada pasca bayi, yaitu pada tahap lagu konvensional. Lagu yang ditiru, ini biasanya usia 2 tahun, ini suka meniru-niru lagu, ya. Kemudian ekspresi disengaja dalam bernyanyi. Ini anak-anak usia 4 tahun. Ketika mereka menyanyikan lagu yang gembira, mereka bergembira, melompat-lompat, tangannya bergerak-gerak, melambai ke atas dan sebagainya, atau sambil tersenyum. Ketika mereka menyanyikan lagu yang sedih, mereka juga mengekspresikan dengan cara yang sedih. Anak-anak 4 tahun sudah bisa seperti ini.
Selanjutnya, pasca bayi, notasi yang diciptakan. Anak-anak dapat menciptakan sistem simbol yang tidak bergantung pada bahasa dan representasi gambar. Anak-anak tidak hanya inventif dalam hal menyimbolkan, tetapi juga mengenalinya, baik kata maupun gambar. Tidak cukup untuk merepresentasikan musik, dan bahwa musik membutuhkan bentuk sistem representasi sendiri. Terakhir, pada kajian keterampilan musik, apakah keterampilan musik meningkat seiring usia? Ada dua hal yang perlu disampaikan, yaitu keterampilan musik meningkat seiring usia. Pernah diteliti bahwa anak usia 3 tahun dan anak usia 6 tahun diberikan beberapa nada, mereka harus mengingat dan mengulangnya kembali. Anak usia 6 tahun ingatannya lebih tinggi. Anak usia 3 tahun ingatannya terhadap nada lebih rendah. Ini artinya bahwa keterampilan musik meningkat seiring usia. Tapi ada juga sebagian anak yang bisa memahami notasi figural seperti layaknya orang dewasa. Teman-teman sekalian, kita sudah selesai membahas materi pada bab ke-10, yaitu perkembangan keterampilan seni menggambar atau melukis, dan seni musik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, meskipun susah, dan meskipun saya sendiri terus terang belum paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini juga yang menjadi dorongan saya untuk memohon kepada teman-teman sekalian agar memberikan kritik dan saran serta masukan kepada saya supaya materi ini bisa tersaji lebih baik lagi. Dan mohon kepada Bapak Wayan agar memberikan penjelasan yang lebih mudah kepada kami, kepada saya dan teman-teman, supaya materi ini sampai kepada kami dengan baik, dengan utuh, dan sesuai seperti yang disampaikan oleh penulis